perhatiannya. Yang baju keluar jangan ada yang di luar, dimasukkan bajunya. Kita belajar bahasa Indonesia, di mana kita belajar tentang tema kepemimpinan. Kalau menjadi seorang pemimpin harus mempunyai akhlak yang baik, ya. Harus mempunyai karakter yang bagus yang bisa dicontoh oleh orang banyak. Kita hari ini akan belajar secara kelompok. Jadi sebelum kita mulai, itu akan bagi menjadi 4 kelompok. Sapu tunggal, sapu tunggal, sapu tunggal. Tujuan ibu memberikan pelajaran ini supaya kalian bisa menggali siapa yang menjadi pembicara, siapa yang menjadi pendengar dalam orang yang sedang berpidato. Kemudian kalian dapat menentukan suasana dalam pidato tersebut, apakah tenang, apakah ramai, apakah ribut atau gimana ya. Dan kemudian kalian mampu menyusun konsep sebuah pidato. Jadi perhatikan baik-baik materi yang akan ibu sampaikan pada hari ini. Bisa? Sapu tunggal. Informasi pertama tadi adalah tentang pengertian pidato. Oke, apa pengertian pidato? Kegiatan berbicara. Informasi yang disampaikan kepada orang banyak. Orang yang berpidato disebut dengan orator. Orang yang mendengarkan disebut audiens. Biasanya berisi kata-kata penting. Misalnya, teks pidato tentang peningkatan hari gerakan 1 juta pohon. Dari tema tersebut, isi informasi dapat berupa latar belakang dari peningkatan hari tersebut, kemudian kegiatan yang akan dilakukan dan manfaatnya. Menentukan konsep atau rancangan pidato. Oke, di sini konsep ya. Pidato. Karena sebaiknya kita menentukan konsep atau rancangan pidato. Konsep pidato yaitu berupa tema, pembicara, pendengar, tempat, dan urutan isi pidato. Sebagai contoh, untuk temanya, misalnya, rencana program pos pelayanan terpadu. Selanjutnya, pembicaranya, setelah saat ketua RT. Pendengarnya, warga kampung sebiasa. Tempat pidato, di balai desa. Contoh urutan isi pidatonya, pertama, kedua, motivasi warga. Ketiga, menjelaskan pentingnya kesehatan. Keempat, mengajak seluruh masyarakat. Dan yang kelima, penutup. Oke. Menentukan konsep atau rancangan pidato. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tema. Jadi harus ada tema yang harus kita tentukan dalam membuat pidato. Kemudian adanya pembicara. Ya. Kemudian siapa yang sebagai pembicara? Contoh, Dimas. Nah, kalau Dimas nggak masuk boleh Binar. Ya, itu contoh. Kemudian pendengar. Apabila Binar berpidato di dalam kelas, maka pendengarnya siapa? Warga. Siapa pendengar? Ini Binar nih depan kelas berpidato. Siapa yang menjadi audiens? Saya. Kali ya teman-teman satu kelasnya yang jadi audiens. Sedangkan Binar menjadi orator atau pembicara. Kemudian tempat. Nah, seperti yang disebutkan tadi, contoh tempatnya di kelas. Kemudian urutan isi pidato. Ini sangat penting. Inilah hal-hal pokok dalam pidato. Ada pertanyaan? Oke. Dengarkan baik-baik. Isi teks pidato. Ya, dengarkan. Orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian, yaitu salam pembuka, kalimat sapaan, Ini yang ibu bilang tadi. isi, kalimat
sebuah pidato tadi? Siapa yang ingat? Yang pertama harus ada salam pembuka. Yang kedua harus ada kalimat pembuka. Ketiga harus ada keempat harus ada terakhir harus ada diingat itu ya. Kita lanjutkan. Mengidentifikasi teks pidato. Kemampuan dalam berpidato sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin. Pidato bertujuan untuk memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan, serta memberikan pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh pidato berikut ini. Perhatikan ini ada Selamat contoh pagi teks. merupakan bagian dari salam pembuka. Selanjutnya, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, salam sehat untuk kita semua. Itu merupakan bagian kalimat pembuka atau bagian pokok-pokok pembuka. Selanjutnya bagian isi. Pertama-tama, saya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul hari ini. Yang selanjutnya ini masih bagian isi. Kedua, saya sangat senang karena saya dan beberapa siswa lainnya ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato tentang kegiatan menanam 1000 pohon bakau. Hadirin yang saya hormati, pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan di bumi karena dengan pohon, oksigen berasap dan oksigen sangat diperlukan untuk bernapas. Salah satu jenis pohon yang kaya akan manfaatnya adalah pohon bakau. Manfaat hutan bakau antara lain menjaga daratan dari pasang surut, laut atau abrasi dan menjaga kualitas angin agar tidak tercemar. Oleh karena itu, kita harus melestarikan hutan bakau agar manfaatnya dapat terus kita rasakan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang. Bagian yang selanjutnya adalah bagian kalimat penutup atau bagian pokok-pokok penutup. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab dan peduli terhadap populasi pohon bakau. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Berikutnya, yang bagian terakhir adalah salam penutup, yaitu selamat pagi. Nah, di sini akan ada contoh teman kalian berpidato. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya berbagi sedikit pidato yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Kita harus menjadi anak bangsa yang berkualitas dan menuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada pertanyaan. Pertanyaan pertama. Tadi kalian sudah melihat video? Menurutmu kegiatan apa yang ditunjukkan pada video tersebut? Sedang berpidato. Pertanyaan kedua. Apakah kamu pernah menyaksikan orang berpidato di lingkunganmu? Tak pernah. Siapa yang pernah ceritakan? Tidak pernah sama sekali. Di sekolah juga tidak pernah melihat orang berpidato. Ya, jadi kalian sudah pernah mendengar orang berpidato. Pada saat kapan? Waktu kelas 2? Upacara bendera. Siapa yang berpidato? Biasanya para guru yang menjadi pembina ataupun kepala sekolah. Lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Perhatikan baik-baik. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang berpidato? Mendengarnya. Bukan, orang yang berpidato. Tadi kan ada disampaikan di materi. Harus mampu mengajak audiens. Harus mampu menghibur dengan pidato. Mampu memberikan informasi yang tepat. Jangan asal ngeblak. Jangan asal ngomong yang tidak ada maksud dan tujuannya, ya. Pertanyaan selanjutnya.
Yang keempat, menurutmu kemampuan apa yang harus dimiliki oleh seseorang yang berpidato di depan halayak umum? Salah satu saja, hal yang paling penting. Iya, keberanian. Kalau sudah takut dulu bisa tidak dia berdiri di depan halayak umum? Gak mungkin kan? Kayak Fadil kalau disuruh, oh bingung kok. Gak mungkin ya, bisa berpidato depan halayak umum. Jadi poin pertama harus ada keberanian dulu. Keberanian tampil, keberanian berbicara. Baru kita bisa mengajak atau memberikan informasi kepada orang lain. Oke, pertanyaan terakhir. Apakah kamu ingin menjadi seorang yang pandai dalam berpidato? Mau atau tidak? Mau. Luar biasa. Tepuk tangan. Kalian tadi sudah menyimak apa saja materi yang sudah Ibu sampaikan melalui video belajar. Kalian sudah Ibu bagi dalam bentuk kelompok. Tentu seperti di awal Ibu bilang, kalian harus menyelesaikan masalah yang Ibu beri. Dan bukan KKPD-nya, Nah, pada lembar pertama di sana ada KD, indikator dan tujuan kalian belajar hari ini. Ya. Kemudian ada tugas di bawahnya menjodohkan. Berarti kalian harus menjodohkan kalimat 1, 2, dan 3 dengan kotak yang di sampingnya. Lembar kedua di sana ada tugasnya mengurutkan konsep membuat pidato yang benar seperti yang ada pada materi yang saya sampaikan tadi. Jadi kalian urutkan mana yang terlebih dahulu harus dipersiapkan sampai yang terakhir. Ya, yang C, kalian lihat, yang C ada pidato. Di sana kalian dalam kelompok kan ada 5. Setiap orang membaca 1 paragraf. Jadi dalam kelompoknya membaca pidato secara bergantian. Setelah kalian membaca pidatonya secara bergantian di dalam kelompoknya, maka kalian wajibkan tugas bagian B. Menjawab pertanyaan sesuai pidato yang kalian baca. Terakhir, setelah diisi semuanya, kalian buat kesimpulan dari apa yang kalian kerjakan. Bisa dipahami? Bisa. Tapi semangat. 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 Oke, silakan. Apa gunanya kelompok? Tulis nama kelompoknya dulu di atas. Kalau tidak muat di dalam sini. Ini dari sini ya teman-teman ya.
hal-hal dalam pidato, salam pembuka, kalimat pembuka, isi, kalimat penutup, salam penutup yang menjadi audensi siswa-siswi. Tepuk tangan semuanya. Nah, dari yang kalian dengar, menurut kalian ada yang salah tidak sama jawabannya? Siapa yang berani memberi tanggapan? Oke, silakan. Beri tepuk tangan untuk Faiz. Ridho, Faiz mau berbicara. Bicara. Apa? Menurut kamu apa yang salah? Apa? Ada tangan. Oke. Jadi menurut pendapat dari Faiz, mereka menjawabnya benar. Ada yang setuju dengan Faiz? Oke. Kalau kalian sepakat bahwa jawaban mereka benar, maka kesimpulan dari ibu jawaban mereka adalah sah? Benar semuanya, tepuk tangan. Ya? Oke, untuk kalian semua, bravo, sudah mendapatkan 100. Silakan dulu. Mana semangatmu? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, kita akan sama-sama menyimak. Pembicara dalam sebuah pidato disebut orator. Adha, pendengar dalam sebuah Anda bisa membenarkan? Oke, silakan. Ya, Audi? Yes. Kemudian dalam sebuah pidato ada 5 hal pokok yang harus ada dalam pidato. Yang pertama, salam pembuka. Yang kedua, kalimat pembuka. Yang ketiga, isi. Yang keempat, yang paling akhir, salam penutup. Nah, jadi harus ada 5 itu. Kemudian konsep dalam pidato harus mencakup tema. Yang kedua, pembicara. Yang ketiga, pendengar. Yang keempat, baru tempat. Dan yang terakhir, urutan isi pidato. Anak kambing saya, anak kambing saya ada di pohon baru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica ada di kampung baru. Ini ibu ingin tahu perasaan kalian setelah belajar pada hari ini. Apakah senang? Apakah ngantuk? Terima kasih sudah belajar dengan yang gembira hari ini. Sebelum kita pulang,